untuk mengikuti mata kuliah kita itu perencanaan pembelajaran. Ya, saya ucapkan hormat kepada Pak dosen. Setelah pertemuanku yaitu Bapak Usman Noel dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan menggunakan materi yaitu pengertian pengembangan persiapan belajar. Persiapan belajar adalah memperkirakan tindakan-tindakan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan keinginan pembelajaran dengan kompetensi, di antaranya yang pertama kompetensi dasar, berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, materi standar, berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator lokasi belajar, berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi terhadap peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran, merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Dan poin yang terakhir yaitu penilaian berbasis kelas, berfungsi mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila standar kompetensi belum tercapai. Membuat rencana belajar menggunakan wawasan, rencana mengajar merupakan realisasi dan pengalaman melalui siswa yang telah ditetapkan pada tahapan pembentukan pengalaman belajar. Oleh karena itu, guru diberikan kewenangan secara leluasa untuk menganalisis tersebut sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah serta kemampuan menjalankannya menjadi persiapan mengajar yang siap dijadikan pedoman pembentukan kompetensi peserta didik. Inilah materi yang sudah saya paparkan. Saya serahkan kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari klaster 3. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan daripada saudara Abdul Aziz dan saudara Namira Arif. Adapun pertanyaan dari saudara Namira Arif yaitu bagaimana menurut pandangan Anda tentang bagaimana rencana yang tepat dan efektif untuk memotivasi agar kiranya seorang siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ada beberapa rencana yang dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat pembelajaran menarik. Desain pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini berguna untuk berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, permainan edukatif, presentasi visual, atau proyek kolaboratif untuk mempertahankan minat siswa. Yang kedua, memberikan tujuan yang jelas. Siswa perlu tahu tujuan pembelajaran mereka dan bagaimana setiap pembelajaran terkait dengan tujuan tersebut. Tujuan yang jelas akan membantu siswa melihat relevansi materi pelajaran dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, memberikan pujian dan pengakuan. Kita harus memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa untuk pencapaian mereka, baik dalam hal akademis maupun non-akademis. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan memotivasi mereka untuk terus berprestasi. Yang keempat, memberikan ruang untuk kreativitas. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka dalam
pembelajaran. Mereka dalam hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki siswa terhadap proses pembelajaran. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Pastikan lingkungan belajar yang mendukung dan aman bagi siswa. Siswa perlu merasa nyaman untuk bertanya, berpendapat, dan belajar tanpa rasa takut. Yang keenam, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dosen ataupun guru harus melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran, seperti memilih topik proyek atau metode evaluasi. Hal ini dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung kepada siswa. Umpan balik yang baik dapat membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memberikan arah untuk peningkatan. Dan poin terakhir yaitu mendorong kolaborasi dan kompetisi yang sehat. Mendorong kerjasama antar siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan kompetensi yang sehat dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berprestasi. Nah, dengan menerapkan rencana yang tepat dan efektif seperti yang saya sebutkan tadi, diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu pertanyaan daripada saudara Abdul Aziz, di mana pertanyaannya berbunyi, apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam merencanakan proses pembelajaran yang interaktif. Nah, dari referensi yang saya dapatkan, ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam merencanakan proses pembelajaran yang interaktif. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan ini harus terukur dan relevan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan siswa. Kenali kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi awal atau observasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa. Nah, yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang interaktif. Pilih metode pembelajaran yang mendorong interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa. Contoh, metode yang dapat digunakan adalah diskusi kelompok, simulasi, permainan edukatif, atau proyek kolaboratif. Yang keempat, menggunakan teknologi pendukung. Manfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaktivitas seperti penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi interaktif, atau media pembelajaran digital. Yang kelima, mengintegrasikan kegiatan berbasis masalah. Libatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Kegiatan berbasis masalah dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkuat pemahaman mereka. Yang keenam, mendorong diskusi dan pertanyaan. Dorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Diskusi dan pertanyaan dapat memperluas pemahaman siswa dan mendorong pemikiran kritis. Yang kedelapan, mengintegrasikan kegiatan kolaboratif. Nah, ajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Kegiatan kolaboratif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Dan poin yang terakhir, menyediakan materi pembelajaran yang beragam. Sediakan materi pembelajaran dalam berbagai format dan media untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Hal ini dapat meningkatkan minat siswa dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, teman-teman, dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, proses pembelajaran yang interaktif dapat dirancang dengan baik untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat pemahaman mereka, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Inilah jawaban atau referensi
jawaban yang dapat saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.